Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Hasanah dari fase F Wiratna. Jadi di sini saya mau membahas 3 materi sekaligus. Yang pertama itu ada dinamika sosial, yang kedua itu berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan, yang ketiga karakteristik partikularisme dan eksklusivisme. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan yang pertama itu tentang dinamika sosial. Apa sih dinamika kelompok sosial itu? Dinamika kelompok sosial adalah kajian tentang perubahan interaksi dan proses yang terjadi dalam kelompok sosial yang saling berinteraksi dan berbagi tujuan atau kepentingan yang sama. Dinamika kelompok sosial mencangkup cara-cara kelompok terbentuk, berkembang, serta bagaimana anggota kelompok saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur dari dinamika kelompok sosial itu, yang pertama ada pembentukan kelompok sosial, yang kedua ada norma kelompok, yang ketiga ada peran dan status, yang keempat ada konflik dan kerjasama, yang terakhir ada kohesi dan solidaritas. Nah, jadi di sini saya mau membahas tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan. Jadi, kelompok kepentingan itu adalah organisasi atau kelompok yang dibentuk untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah sesuai dengan kepentingan mereka. Ada beberapa dari contoh kelompok kepentingan itu. Yang pertama, kelompok anomik. Kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan atau terbentuk seketika. Jadi kelompok anomik itu tidak memiliki nilai atau norma yang mengatur, sehingga sering terjadi tumpang tindih dengan bentuk partisipasi politik dan non-konvensional, yaitu seperti demonstrasi, kerusuhan, dan tindak kekerasan politik. Nah, yang kedua itu ada non-asosional. Jadi, non-asosional ini kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat yang awam atau belum maju. Jadi belum maju atau tidak terorganisir dengan rapi, serta sifatnya itu temporer. Wujud kelompok non-asosional ini adalah kelompok keluarga, keturunan, regional yang menyatakan kepentingan melalui individu, kepala keluarga, atau kepemimpinan agama. Nah, selanjutnya ada kelompok asosional. Kelompok asosional ini adalah kelompok masyarakat yang berfungsi mengartikulasikan kepentingan keanggotaannya kepada pemerintah atau lembaga lainnya. Kelompok asosional ini memiliki struktur organisasi yang baik, sehingga organisasi ini lebih efisien dan memperjuangkan tujuannya. Contohnya adalah Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selanjutnya ada kelompok institusional. Kelompok ini adalah kelompok formal yang memiliki struktur, visi misi, tugas, fungsi, serta berbagai artikulator kepentingan. Kelompok institusional ini umumnya melekat dengan lembaga pemerintahan atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan. Contohnya adalah partai politik, koperasi bisnis, atau dharma wanita, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini saya mau membahas tentang karakteristik partikularisme dan juga eksklusivisme. Jadi, partikularisme itu merupakan sistem yang mengacu kecenderungan kelompok untuk mengutamakan kepentingan nilai atau identitas mereka sendiri di atas kelompok lain. Hal ini bisa mencakup ekonomi, budaya, ataupun politik. Contohnya seperti mementingkan orang yang dikenal daripada orang lain. Yang selanjutnya itu ada eksklusivisme. Eksklusivisme ini mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan dengan partikularisme sebab mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi beberapa contoh dari eksklusivisme itu adalah contohnya itu bisa membuat seorang hanya berkumpul, berteman, dan bergaul dengan satu golongan saja. Pasalnya, orang itu atau kelompok tersebut tidak ingin melakukan interaksi dengan orang selain golongannya.